Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2021 kita kembali bertemu bertatap maya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pertemuan kedua di kelas 9A, B, C, D, dan E. Untuk materi kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita langsung mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, yaitu materi tentang perilaku dan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, ini masih rangkaian dari bab 1. Setelah pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita membahas tentang iman pada hari akhir, dan hari ini materi yaitu tentang perilaku dan hikmah beriman pada hari akhir. Dan ini adalah peta konsep yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ada 5 peta konsep. Yang pertama tentang apa pengertian iman pada hari akhir. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian iman. Iman itu artinya at-tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Artinya mempercayai dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan seluruh anggota badan. Itu adalah pengertian iman. Nah, kemudian ketika disambungkan dengan apa pengertian iman pada hari akhir, maka iman pada hari akhir artinya kita yakin dan percaya bahwa hari akhir itu pasti ada. Hari akhir itu pasti akan terjadi. Kita harus yakin itu. Dan bahwa pada hari akhir itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban kita selama kita hidup di dunia. Kemudian, apa dalil yang menjelaskan tentang hari akhir? Ini berada pada Quran surat Al-Hajj ayat 22, seperti yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya. Seperti apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan siapapun yang ada dalam kubur. Ini untuk dalilnya. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membahas tentang macam-macam kiamat. Yang pertama adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Maksud kiamat sugro atau kecil itu adalah kiamat, tanda-tanda kiamat atau semisal kiamat yang memang masih kecil. Apa contohnya? Yang pertama adalah tentang kematian seseorang ataupun adanya bencana seperti banjir, longsor, tsunami. Nah, itu semua yang menimbulkan kerusakan itu adalah contoh kiamat sugro. Dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat yang sesungguhnya atau kiamat besar, yaitu hari di mana hancurnya seluruh alam semesta beserta segala isinya,
yang kita kenal dengan nama hari kiamat. Kemudian bagaimana gambaran peristiwa hari akhir? Nah, ini gambaran peristiwa hari akhir ini digambarkan pada surat Al-Qari'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Nah, pada hari ini apa? Yang pertama adalah manusia ini seperti anai-anai yang berterbangan. Kemudian gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, ini gambarannya adalah adanya gempa dahsyat, kemudian gunung-gunung meletus bagai kapas penerbangan, serta seluruh benda yang ada di langit dan di bumi hancur semuanya. Itulah gambaran peristiwa hari akhir. Ada juga dalam peristiwa ini digambarkan dalam surat Al-Zalzlah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang sebesar-besarnya dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan yang ada dalam kandungannya. Ini tadi gempa dahsyat, gunung meletus, kemudian seluruh benda yang ada di langit dan di bumi semuanya hancur. Itulah gambaran peristiwa hari akhir. Kemudian tahapan peristiwa setelah hari akhir. Jadi kita harus yakin bahwa hari akhir itu tadi disebutkan bahwa hari akhir adalah hari hancurnya seluruh manusia atau seluruh alam dunia. Kemudian kita harus yakin juga bahwa ada hari selanjutnya setelah hari akhir yang mana ini adalah hari yang kekal atau abadi. Ini tahapannya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu adalah nama lain dari alam kubur. Artinya semua yang namanya barzah itu adalah pemisah. Pemisah antara dua buah keadaan yang sama. Artinya kita dipisahkan antara yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Dan nanti yang sudah meninggal duluan, ini semua ada di alam barzah. Nah, dalam Al-Quran, ini ada dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1920. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Jadi dia memberikan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi ada batasan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Ini ada di alam barzah. Kemudian setelah semuanya hancur pada hari kiamat, ada yang namanya Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan. Di sini semua manusia yang ada atau yang sudah meninggal itu dibangkitkan dari alam kuburnya untuk kemudian semuanya bangkit dan kemudian berkumpul semuanya di tahapan yang ketiga, itu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia, baik itu yang meninggal duluan ataupun yang sama-sama meninggal pada hari kiamat. Semuanya dikumpulkan untuk apa? Untuk menjalani pemeriksaan selama perhitungan yang ada di dunia, yaitu pada Yaumul Hisab, hari perhitungan, dan Yaumul Mizan, artinya timbangan. Kita akan ditimbang, kita akan dihitung amalan mana yang lebih banyak, apakah amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi walaupun kita melakukan suatu kebaikan walaupun seberat dari zarrah, maka itu akan diperhitungkan. Dan apabila kita melakukan suatu keburukan walaupun sebiji zarrah pula, maka itu akan diperhitungkan nanti di yaumul hisab dan yaumil mizan. Kemudian yang terakhir adalah kita harus yakin adanya surga dan neraka. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang lebih banyak timbangan kebaikannya, serta neraka adalah tempat di mana balasan bagi orang-orang yang banyak amal buruknya. Itu adalah tahapan atau peristiwa yang ada setelah adanya hari akhir. Nah, kemudian bagaimana cara kita berperilaku? Bagaimana kita bersikap mengimani hari akhir? Nah, ini yang pertama adalah dengan kita terus bersikap mawas diri. Kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kemudian yang kedua, gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Karena dalam sebuah disebutkan, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan di duanya ataupun dunia dan akhirat, maka itu harus dengan ilmu. Kemudian perilaku selanjutnya yaitu bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memiliki nilai manfaatnya bagi orang lain. Yang keempat adalah mampu menundukkan hawa nafsu. Kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela sehingga kita tidak memperbanyak timbangan amal keburukan. Dan terakhir adalah menjaga kelestarian alam. Karena bagaimanapun ketika alam sudah hancur, ketika alam, pepohonan, dan lain-lainnya yang ada di dunia ini sudah hancur, maka kita tidak akan bisa merasakan nikmat dan manfaat dari alam tersebut. Maka kita harus menjaga kelestarian alam tersebut. Kemudian hikmahnya apa? Hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Kita hidup tenang karena kita sudah yakin kita berserah diri kepada Allah. Kita yakin bahwa nanti hari kiamat itu pasti datang dan kita senantiasa menyiapkan bekal kita untuk nanti pada hari kiamat sehingga kita hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Kemudian yang kedua adalah semangat menuntut ilmu dalam beribadah. Kita juga akan lebih semangat lagi belajar. Kita semangat menuntut ilmu karena seperti tadi yang telah disampaikan, barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmunya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ketika kita diharuskan untuk menjaga kelestarian alam, maka kita akan lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Kita akan jaga lingkungan kita menjadi lingkungan yang tetap asri, lingkungan yang tetap nyaman, lingkungan yang memang bisa membuat kita betah di dunia ini. Yang keempat adalah memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang lekat dengan Allah, insya Allah kita akan dapat pertolongan juga. Karena kita hanya boleh meminta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita memohon atau beribadah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Maka dari itu ketika kita banyak beribadah, hidup kita tenang, maka kita akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir adalah mendapatkan kenikmatan di surga. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhir hayat kita berada dalam keadaan husnul khotimah dan kita nanti di akhir bisa masuk kepada surganya Allah dan mendapatkan kenikmatan dari surganya Allah sebagaimana nikmat surga itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah. Seperti itu untuk materi hari ini tentang perilaku beriman dan hikmah beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa dipahami oleh anak-anakku semua, para siswa kelas 9A, B, C, D, E, SMP Negeri 2 Lakbok, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan perilaku-perilaku yang sesuai dengan iman kepada hari akhir, sehingga kita mendapatkan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.